Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, memasuki musim penghujan, kita harus lebih berwaspada dan berhati-hati tentunya terhadap potensi bencana yang bisa timbul seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, sambaran petir, banjir, atau bencana hidrometeorologis lainnya. Baik pemirsa, pas banget nih. Di Expose kali ini kita akan berdiskusi mengenai adanya potensi bencana hidrometeorologis di Kota Pekalongan. Kali ini Sekar ditemani narasumber yang tentunya sangat relevan untuk membahas tema hari ini, yakni puncak musim penghujan dan penanggulangan bencana hidrometeorologis. Sudah hadir bersama kita Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar BPBD Kota Pekalongan, Bapak Aprilianto Dwi Purnomo. Assalamualaikum Bapak. Pripun, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, sehat ya Pak Ge, meskipun cuacanya sudah mendung-mendung begini ya Pak ya. Betul Pak Sekar. Baik Pak, ini kan kita sudah memasuki penghujung tahun ya Pak ya. Betul. Biasanya mulai di bulan-bulan Desember begini sudah intensitas hujannya tinggi nih Pak. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak apa sih yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologis nih Pak? Monggo Pak. Baik. Baik pemirsa maupun Mbak Sekar, kami akan jelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yaitu suatu fenomena alam yang mana terjadi gangguan antara atmosfer dengan permukaan bumi. Nah, itu biasanya ditandai dengan hujan, petir, kemudian angin, gelombang pasang dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan hidrometeorologi, begitu. Untuk penyebabnya sendiri ini memang siklus alam atau ada penyebab lainnya Pak? Betul, di hidrometeorologi itu adalah siklus alam, di mana fenomena alam itu siklusnya setiap tahun akan mengalami hal yang serupa. Namun demikian siklus itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam, di antaranya juga pengaruh alam itu sendiri juga faktor dari manusia juga. Begitu. Oh, berarti selain dari siklus alam, manusia juga berpengaruh ya Pak? Betul. Seperti apa sih Pak contohnya? Contohnya dari pengaruh manusia itu perubahan kegunaan lahan, katakan. Yang dulunya harusnya hutan, karena semakin banyaknya populasi manusia sehingga hutan itu bisa menjadi lahan pertanian, bisa menjadi lahan untuk pemukiman dan lain sebagainya. Akibatnya yang harusnya hutan itu bisa menahan air hujan yang turun sehingga bablas lari ke bawah, begitu Mbak. Oh iya, berarti karena pohon-pohonnya sudah tidak ada. Betul, gitu ya Pak betul. ya, sudah tidak ada yang bisa menampung air hujan lagi. Nah, untuk bencana ini sendiri Pak, seberapa berpengaruh nih di Kota Pekalongan? Ini untuk tahun ini masih berpengaruhnya adalah banjir rob. Jadi di Kota Pekalongan menurut prediksi dari BMKG itu curah hujan itu diawali dari bulan akhir November, minggu keempat bulan November sampai dengan nanti Februari akhir. Nah, untuk wilayah Pekalongan itu diperkirakan untuk puncak musim hujannya ada di akhir bulan Januari sampai dengan awal Februari. Sehingga waktu-waktu kritis itulah yang perlu kita semua waspadai. Begitu Mbak. Berarti mulai nanti di akhir Januari sampai awal Februari ya Pak. Betul, ya. betul. Kira-kira apakah sudah ada potensi yang bisa diprediksi Pak dari BPBD sendiri? Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa prediksi-prediksi itu kita memperoleh informasi dari lembaga yang berkepentingan di mana BMKG di dalam hal ini. Di situ kita menerima informasi-informasi tentang prediksi perkiraan cuaca itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada bulanan. Nah, di situ diantaranya adalah prediksi dari naik pasang surutnya air laut, curah hujan, kemudian angin dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi patokan-patokan kita
untuk mengantisipasi di dalam kita mitigasi, gitu Mbak. Baik Pak, kalau sekarang kan yang lagi rame itu ada isu perubahan iklim Pak. Apakah itu juga berdampak Pak dengan fenomena hidrometeorologis ini? Tentu itu akan berdampak karena perubahan iklim itu secara global itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang menyebabkan itu karena fenomena alam, betul fenomena alam, dan juga dari perilaku manusia. Namun demikian juga perilaku manusia ini dalam arti seluruh dunia ya. Nah, adanya suatu pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan lain sebagainya, tidak memikirkan berkelanjutannya suatu ekosistem dan lain sebagainya. Demikian. Berarti memang turut berpengaruh juga ya Pak, adanya perubahan iklim sangat ya. Berpengaruh. Baik Pak, untuk jenis-jenisnya dari bencana tersebut ada apa saja Pak? Bencana yang disebabkan dari hidrometeorologi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah hujan deras, kemudian petir, kemudian tanah longsor, kemudian kebakaran hutan. Kan hidrometeorologi itu bukan hanya karena kita curah hujannya tinggi, tetapi kekurangan air juga termasuk di dalamnya. Hidrometeorologi itu adalah kekeringan juga, itu Pak. Oh, berarti bukan hanya karena curah hujan ya Pak ya, termasuk kekeringan juga. Betul, itu masuk hidrometeorologi. Oh baik Pak. Nah, pada puncak musim penghujan seperti ini nih Pak, apa saja bencana yang sering sekali terjadi di Kota Pekalongan? Untuk bulan November ini kita awali kemarin bulan November, yaitu air laut yang pasang sehingga mengenangi dalam hampir satu kelurahan, yaitu Kelurahan Pasir Kelaton Kramat, di mana menimbulkan banyak korban, yaitu terpaksa harus mengungsi selama 10 hari. Kemudian juga di awal bulan ini akan terjadi fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim itu akan ditandai dengan hujan petir, angin puting beliung. Nah, itu tandanya itu. Tetapi kalau sudah masuk ke intinya musim hujan biasa, hanya hujan deras atau hujan sedang biasanya. Tapi kalau masih awal dan akhirnya nanti, itu tandanya adalah itu cuaca ekstrim namanya, yaitu hujan disertai petir ataupun angin puting beliung. Begitu Mbak. Oh, berarti justru yang perlu diwaspadai adalah masa-masa peralihannya ya Pak ya. Betul. Nah, untuk masa peralihan di Kota Pekalongan ini apakah sudah memasuki masa tersebut Pak? Iya sudah. Ini pada bulan-bulan ini kita sudah merasakan awal dari akhir November itu air pasang yang tinggi itu. Sampai sekarang juga air sudah masih di dalam prediksi BMKG masih pasang saat ini itu. Nah Pak, berbicara tentang bencana yang sempat menimpa Kota Pekalongan di awal bulan tadi Pak, ya. Untuk update-nya saat ini bagaimana Pak? Untuk update saat ini sebagaimana yang saya sampaikan bahwa cuaca di Kota Pekalongan ini masih berkisar pada curah hujan sedang, tetapi prediksi untuk air laut pasangnya itu ini agak sering. Nah, itu yang kita perlu waspadai. Di mana air pasang itu kebanyakan di jam-jam malam menjelang pagi, kemudian juga jam sore. Jadi di sini kita mengalami dua kali pasang, pasang dalam sehari. Kalau seandainya nih Pak, kan sering sekali ya rob ketika pagi-pagi buta gitu betul, Pak. Nah, untuk antisipasi gimana sih Pak cara melakukan agar tidak panik ya? Ya betul. Jadi di Kota Pekalongan alhamdulillah sudah 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan sudah kita bentuk yang namanya tim kelurahan tangguh bencana. Nah, di situ kita sudah bekali dengan materi-materi tentang kebencanaan yang di dalam tim kelurahan tangguh bencana atau Katana, itu kita singkat Katana itu personilnya terdiri dari berbagai macam unsur, yaitu dari unsur pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama,
dunia usaha dan lain sebagainya, termasuk juga relawan kebencanaan. Begitu Mbak. Sehingga di dalam mengantisipasi itu pada saat-saat akan ada fenomena alam yang demikian, kewaspadaan dini dari teman-teman di Kelurahan Tangguh Bencana itulah yang menginformasikan kepada kami. Nah, sistem informasi dini itu memang secara teknologi modern kita belum memiliki, karena memang beban modalnya terlalu tinggi kan, sehingga sampai dengan saat ini kita masih menggunakan kewaspadaan dininya melalui Kelurahan Tangguh Bencana itu. Teman-teman di kelurahan kita bekali dengan teori-teori tentang kebencanaan dan bagaimana cara atasi dan maupun koordinasi dengan pihak terkait. Begitu Mbak. Oke baik Pak, berarti untuk Katana ini sudah mulai beroperasi dari kapan itu Pak? Sudah, kita Katana itu penahapannya mulai 2019 kan, 2019 kita sudah mulai merintis satu persatu kelurahan itu sampai dengan saat ini. Oh berarti sudah cukup lama, sekitar 5 tahun ya Pak ya? Namun kalau ketentuan tentang Katana itu sendiri pembentukannya akhir-akhir ini 2021 kalau tidak keliru. Apakah itu sudah mencakup seluruh kelurahan di Kota Pekalongan Pak? Oh sudah. 27 kelurahan. 27 kelurahan. Ya. Dengan berbagai fenomena yang berbeda tentunya. Contoh untuk wilayah utara berarti berkaitan dengan rob, katakan. Kalau yang di wilayah selatan itu biasanya terkait dengan cuaca ekstrim, ada pohon tumbang, kemudian kebakaran lahan dan sebagainya. Begitu Mbak. Berarti untuk memberikan informasi atau penyuluhan tersebut diberikan sosialisasi langsung kah Pak dari dinas terkait atau bagaimana? Betul. Kita membuat Katana itu, kemudian dari pihak pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk tiap kelurahannya, sehingga dalam hal ini BPBD adalah sebagai narasumber aja, fasilitator dari mereka itu. Gitu Mbak. Berarti BPBD ini keliling di 27 kelurahan begitu ya. Betul. Waduh luar biasa sekali. Baik Pak April, nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi, tapi setelah ini ya Pak ya. Oke, pemirsa juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali mengulik lebih dalam tentang adanya bencana hidrometeorologis di Kota Pekalongan. Untuk itu tetap bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Pak April. Baik Pak, nah kita tadi sudah berbicara mengenai Katana ya Pak ya. Betul. Nah untuk Katana sendiri nih Pak, kemarin kan sempat ada bencana rob itu Pak. Betul. Apakah Katana ini juga turut langsung? Iya, langsung. Jadi pada saat kejadian tersebut Katana bergerak lebih dulu, kemudian kita diinformasikan. Jadi sejak hari Sabtu itu mulai ada tanda-tanda tanggul jebol di wilayah kabupaten, namun dampaknya itu sudah mulai nampak. Kemudian kebetulan hari Minggunya Pak Wali kan selesai cutinya hari Sabtu. Hari Minggu itu langsung memimpin rapat SKPD terkait dalam keterkaitan bencana, langsung kumpul, dan mulai malam Minggu dan malam Senin itu kita sudah mulai evakuasi, kita bawa pengungsi ke tempat-tempat pengungsian. Begitu Mbak. Berarti memang cukup besar juga ya peran dari Katana ini ya Pak ya? Betul, sangat berperan. Baik Pak, jika nih kita berbicara dampak buruknya, betul. Semisal ada hujan turun sampai seminggu lebih di Kota Pekalongan, dampak terburuknya apa Pak?
dampak terburuknya pasti akan terjadi banjir. Nah, banjir itu bisa karena Kota Pekalongan secara rata-rata itu adalah berada di bawah permukaan air laut, dan sekarang program pembangunannya sudah sedang berjalan, yaitu kita membuat tanggul seluruh kota sehingga air hujan itu tidak bisa lari ke laut. Lah, satu-satunya jalan yang harus kita anukan adalah sistem pompa itu tadi. Namun demikian, sistem pompa itu bisa berjalan apabila debit di sungai itu juga tidak melebihi dari tanggul yang ada di sungai itu, sehingga sangat berpengaruh tentang air pasang surutnya air laut. Itu begitu, Mbak. Berarti harus tetap menunggu debit air ya Pak untuk bisa membuang air-air di betul, perkampungan tersebut. Jikalau ini Pak, debit air sungai dan air laut itu masih tinggi, lalu air pompa itu terpaksa dibuang kemana Pak? Untuk sementara kita tetap bertahan. Kenapa kita tetap bertahan? Seandainya kita menggunakan pompa pun akan membuang energi aja, membuang energi gitu, baik yang secara listrik ataupun secara BBM, itu kita percuma saja, ya kan, seolah hanya muter aja. Nah, disitulah kita peran-peran dari Katana kemudian relawan perlu mengedukasikan, memberitahukan bahwa ini bukannya pemerintah diam, tetapi memang situasinya demikian, sehingga mari kita istilahnya bertahan bareng, dan tentunya kita tak lepas dari berdoa semoga cepat bisa terselesaikan. Demikian, Mbak. Betul, berarti bukan karena pemerintah diam ya Pak, karena memang kondisinya juga tidak memungkinkan ya. Baik. Ada nggak sih Pak pola tertentu yang mungkin bisa diprediksi terkait dengan adanya bencana pada periode ini? Untuk pola yang terprediksi tentunya sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa pola itu kita hanya bisa memitigasi. Mitigasi itu ibarat peribahasa itu kita sedia payung sebelum hujan lah. Baik itu sumber dayanya, baik itu infrastrukturnya, baik itu logistiknya dan sebagainya. Kita sudah siap-siap. Karena kita tahu bahwa siklus dari alam di Kota Pekalongan spesifik bencananya adalah banjir dan rob. Ya, berbeda dengan wilayah Kabupaten Pekalongan, katakan itu ada tambahan lagi longsor dan sebagainya, ada banjir bandang. Nah, itu beda, sehingga masing-masing daerah itu mempunyai spesifik bencana yang berbeda-beda. Demikian. Apakah langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kota Pekalongan dalam menghadapi puncak musim hujan, Pak? Ya. Apa itu langkah-langkahnya, Pak? Langkahnya tentunya kita satu, persiapan mitigasi itu, koordinasi lintas sektoral, kemudian pemberdayaan semua elemen yang ada, kemudian juga persiapan segala sesuatu infrastruktur dan logistiknya. Itu yang upaya-upaya yang kita lakukan di dalam untuk mempersiapkan, bukan kita berharap tetapi kita mempersiapkan kemungkinan resiko, ya gitu, Pak. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terbaru seperti bendung gerak, tanggul dan lain-lain, apakah cukup menekan adanya bencana banjirop di Kota Pekalongan, Pak? Sangat mempengaruhi. Kita terbukti bahwa sudah bertahun-tahun di Kelurahan Degayu contohnya, yang semula sudah bertahun-tahun terbenam air rob, sekarang bisa ditanam kembali sebagai lahan pertanian. Itu kan terbukti. Itu diatasi dengan bendung Slumprit, Sibulanan sama Susuan. 3 pompa air besar itu dari BPWS itu bisa minimalisir dan mengatasi permasalahan di wilayah Degayu dan sekitarnya. Itu, Pak. Berarti kalau misal dilihat, ditarik ke belakang dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah bisa dikatakan tahun 2024 ini yang paling lumayan, Pak? Paling lumayan maksudnya? Dalam artian banjir bencananya paling bisa dikontrol? Betul, bisa dikontrol.
Nah, sehingga ada pembuktian bahwa dengan penggunaan dengan adanya pembangunan dan penggunaan alat-alat itu, infrastruktur yang ada itu bisa berpengaruh signifikan. Satu itu contohnya di Degayu, yang kedua dengan bendung gerak itu seperti kemarin ini masyarakat bertanya-tanya, kok bisa Kali Kupang atau Kali Loji, orang mengenal sini Kali Loji, bisa kering sampai bawah, tetapi kenapa Pasir Sari Kraton PKK itu kelurahan PKK kok banjir? Nah, itu kan gitu. Nah, itu pembuktiannya seperti itu. Oh, baik. Berarti iya kemarin sempat jadi bahan perbincangan yang hangat ya Pak, karena Betul. di sebelah sana kok banjir, tapi kenapa Kali Loji bisa sampai surut gitu ya? Surut Karena sampai habis. Sampai habis, betul, sampai kelihatan tanahnya ya Pak ya. Ya betul. Karena itu ada bendung gerak tadi. Betul. Baik. Kalau program atau kegiatan sendiri yang difokuskan pada mitigasi bencana hidrometeorologis ini ada nggak Pak? Memang dikhususkan gitu? Mitigasi ini di dalam mitigasi itu tentu harus ada, pertama adalah regulasi. Nah, setiap dengan adanya bencana yang secara nasional itu setiap kabupaten kota harus memiliki kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontingensi. Itu 3 landasan hukum itu yang harus nantinya diperdakan, sehingga yang keterlibatan dari semua unsur itu akan di bawah landasan hukum itu tadi, begitu. Untuk pengimplementasiannya itu apakah berupa sosialisasi atau bagaimana Pak? Semua bisa karena penanggulangan bencana itu tidak bisa poin per poin, harus terintegrasi, ya kan? Bukan hanya soal bagaimana infrastruktur dibangun, tidak bisa. Harus juga pemberdayaan masyarakatnya, harus juga pendidikannya, harus juga dari unsur agamanya dan lain sebagainya. Nah, disitulah. Sebagaimana yang misal yang saya sampaikan ini, saya ambil contoh di penanggulangan bencana di Kota Pekalongan ini. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengedukasi sejak pendidikan usia dini. Jadi di tempat kami itu sering anak-anak SD, TK, PAUD kita beri edukasi. Dengan sistem edukasi itu yang dituangkan di dalam sebuah regulasi, yaitu kurikulum muatan lokal, kurikulum tentang kebencanaan. Di situ diajarkan, karena tingkatnya PAUD dan SD adalah dengan metodologi bermain. Jadi nyanyian, tetapi di dalamnya ada edukasinya. Bagaimana kita menghadapi bencana, harus berlindung, jangan dekat dengan kaca dan sebagainya. Nah, edukasinya semacam itu. Kenapa kok menggunakan edukasi kayak gitu? Karena itu terbukti dengan penelitian secara internasional, kejadian-kejadian di negara Jepang itu justru yang banyak selamat adalah anak-anak yang orang tua, karena mereka secara edukasi mungkin sudah mengabaikan, sehingga anak-anak inilah mindsetnya kita rubah, bisa menghadapi atau tahan terhadap bencana di masa yang akan datang. Berarti memang menyusur seluruh usia ya Pak ya. Betul. Karena anak-anak itu juga memang merupakan generasi emas. Ya betul. Baik. Nah, kalau seandainya penanganan banjir dan rob, kan mungkin kita sebagai masyarakat Pekalongan sudah sering sekali ya Pak diberi sosialisasi. Betul. Kalau untuk bencana seperti angin puting beliung, ini bagaimana Pak kita cara menghadapinya? Sama seperti tadi di dalam edukasi itu tidak hanya edukasi tentang banjir, tentang puting beliung, kemudian tentang kebakaran, itu kita edukasikan semua pada masyarakat. Kalau yang usia dini, kita dengan sistem pola bermain tadi, dengan simulasi kenal dengan mesin alat-alat untuk penanggulangan banjir dan sebagainya. Tapi untuk yang edukasi dewasa, misal ada ibu-ibu, ada kelompok masyarakat dan lain sebagainya, itu dengan simulasi-simulasi
yang Kelurahan Tangguh Bencana tadi simulasi dibawa ke kolam renang atau di objek wisata air. Di situ bagaimana cara menolong orang kalau tenggelam, bagaimana cara untuk jangan panik apabila terjadi kebakaran, terutama ibu-ibu katakan bagaimana mengatasi kepanikan apabila ada kompor terbakar dan sebagainya. Demikian. Kalau nih Pak, seandainya kita sedang di jalan dan tiba-tiba ada angin kencang, itu gimana Pak caranya berlindung atau mungkin menghindarinya? Yang sesuai dengan edukasi yang kita terima, yaitu apabila terjadi angin kencang kita jangan lalu menerobos angin kencang itu. Lebih baik kita berhenti. Namun di dalam kita berhentinya itu juga kita harus melihat situasi, sehingga jangan sampai kita berteduh di bawah pohon nanti malah kebruan pohon. Malah diroboh takutnya ya Pak ya. Atau dekat menara, kebruan menara malah. Jadi kayak gitu yang kita ajarkan, kita edukasikan kepada masyarakat. Berarti kalau untuk yang paling aman itu mencari tempat perlindungan di mana Pak? Ya, di dalam perlindungan itu adalah kita berupaya menyelamatkan jiwa, ya. Jadi seperti halnya saya contohkan anak kecil, kita beri edukasi. Kalau ada bencana, kepala yang harus Anda lindungi. Bagaimana dengan tangan bagaimana? Begini masih kena, gini. Kalau begini masih ragu juga, umpet di kolong yang lebih kuat, ada tahanannya. Itu. Berarti memang harus mencari tempat berlindung yang kokoh, begitu ya betul. Pak. Baik Pak April, terima kasih atas tip and triknya. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita akan melanjutkan lagi berbincang-bincang dengan Pak April tentunya. Baik Pak, untuk sarana dan prasarana sendiri nih di BPBD itu ada apa saja Pak untuk penanganan bencana? Oh ya, alat-alat prasarana yang kita miliki diantaranya yaitu satu adalah tentunya mobil untuk evakuasi. Mobil itu kita menggunakan double kabin, yaitu kemudian dua station, kemudian satu itu tangki air, kemudian perahu itu ada 3, perahu polisilen itu 2, perahu karetnya 1, kemudian pompa portable. Namun pompa yang kita ada di kantor itu pompa portable. Sedangkan pompa yang mobile itu kita serahkan pengelolaannya pada DPU, di mana DPU adalah pengelola dari seluruh pompa yang ada di Kota Pekalongan. Itu yang kita miliki. Kemudian dengan keterkaitan alat-alat yang kita miliki itu, kekuatan dari BPBD adalah di samping alatnya kan juga orangnya. Kalau yang di kantor sendiri itu hanya kita kantor BPBD itu hanya 14 PNS, kemudian 35 non PNS tenaga kegiatan, di mana tenaga kegiatan itu adalah satgas yang setiap harinya dibagi dalam 3 shift untuk standby di kantor. Namun kekuatan kami ada di luar masyarakat, kekuatan masyarakat yaitu berupa komunitas-komunitas relawan, di mana kita yang terdaftar di BPBD adalah sebanyak 38 komunitas relawan bencana. Nah, disitulah kekuatan kita, di mana masing-masing komunitas relawan itu saya juga sangat berterima kasih atas kerjasama dengan mereka itu, di mana komunitas-komunitas itu juga mempunyai peralatan
sehingga contohnya seperti MDMC Muhammadiyah, Pekalongan Rescue, PMI dan sebagainya sudah punya alat. Dia punya perahu, punya line dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya, sehingga pada saat kita butuhkan alat-alat itu juga sangat mendukung bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD. Demikian, Pak. Berarti memang saling membantu ya Pak, Betul. kolaborasi Ya, begitu ya. Baik Pak, nah seiring dengan perkembangan zaman nih, Ya. teknologi, Ya, apakah BPBD ini sudah memanfaatkan sistem atau aplikasi tertentu Pak untuk memantau potensi bencana seperti banjir ataupun longsor? Oh, baik. Di Kota Pekalongan memang belum menggunakan sistem yang begitu canggih, belum. Kita masih sifatnya manual sebagaimana yang saya sampaikan tadi untuk kewaspadaan dini dari Katana. Namun ada beberapa aplikasi yang sangat sederhana, yaitu kita masang ada 4 titik CCTV hanya untuk bisa memantau ketinggian debit air gitu. Nah, di situ kita bisa ngontrol lewat kantor, lewat HP kita, sehingga ini sudah mulai naik, itu mulai kewaspadaan itu, sehingga kita bisa komunikasi dengan para Katana di wilayah-wilayah tempat itu. Begitu. Untuk 4 titik itu sendiri di kelurahan apa saja Pak? Untuk tempat pemasangan CCTV kemarin yaitu di pantai Pasir Kencana, kemudian di Jalan Kurinci, kemudian di Jembatan Loji, satunya di Meduri. Dari 4 titik itu kita baru mencoba 4 titik CCTV itu untuk kebetulan itu adalah proper dari salah satu pejabat di tempat kami, sehingga betul-betul saya fungsikan, kamu jangan hanya proper tetapi buktikan bisa benar tidak digunakan, begitu. Baik. Kalau untuk maintenance atau pemeliharaannya itu berapa bulan sekali Pak? Untuk pemeliharaannya kita tentatif, dalam arti tentatif, karena itu seperti CCTV kan tidak begitu sering pemeliharaannya. Untuk jaringan kita melalui jaringan mikrooptiknya punya Kominfo. Jadi bukan kita buat jaringan sendiri, tapi kita nempel di sana gitu, sehingga adanya kolaborasi dari berbagai macam instansi, begitu Mbak. Baik, berarti kan kalau BPBD ini kan juga berkolaborasi dengan komunitas dan juga instansi Semua, lainnya nih betul, Pak. semua instansi. Kalau boleh tahu ini OPD apa saja Pak yang bergabung berkolaborasi dengan BPBD? Di dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tentunya semua terlibat, TNI, Polri, kemudian dari unsur masyarakat, unsur dunia usaha, maupun SKPD. Kalau SKPD yang sering pegang peran itu yaitu BPBD, Dinas Sosial, kemudian Kesehatan, DPU sama Lingkungan Hidup. Itu yang sering kita pegang peran utama gitu. Karena pada saat terjadi bencana pasti saya komunikasinya terutama dengan itu. Kalau masalah evakuasi dan sebagainya itu biasanya saya dengan TNI, Polri dan pihak komunitas relawan. Begitu Mbak. Berarti memang menyasar semua kalangan, betul, ya Pak ya. Betul. Baik Pak, kalau dari pengamatan BPBD nih Pak, yang paling terdampak banjir paling parah itu dari 4 kecamatan di Kota Pekalongan, itu di daerah mana saja Pak? Baik, untuk dari peta mitigasi risiko rawan bencana yang kami buat, yaitu yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Pekalongan Barat dan Utara, sedangkan timur dan selatan itu relatif kecil. Kalau Kecamatan Barat dan Utara itu hampir seluruh kecamatan, kelurahan yang ada di kecamatan itu akan banyak terdampaknya apabila musim hujan curah hujan tinggi, begitu Mbak. Baik, nah kalau di Kecamatan Pekalongan Utara kan itu memang dekat dengan pantai ya Pak. Betul. Makanya untuk intensitas banjirnya lebih tinggi. Betul. Kalau di Pekalongan Barat sendiri itu karena apa Pak? Betul, sama kan. Kalau di Pekalongan Utara dipengaruhi oleh Kali Kupang atau Kali Loji dan Kali Banger, tetapi kalau Barat yaitu Kali Meduri Bermi, di mana Kali Meduri Bermi itu
melintas di wilayah Kecamatan Barat dan melalui wilayah kabupaten sebagaimana kejadian kemarin. Jadi limpasnya itu di wilayah Jeruk Sari, wilayah Kabupaten Pekalongan, tetapi dampaknya di Kota Pekalongan tetap terkena ya Pak, Tetap berarti terkena, ya. Baik. Nah Pak, selama upaya mitigasi apa saja tantangan yang pernah dihadapi baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran maupun infrastruktur nih Pak? Ya, tentunya kalau sumber daya jelas kita memang membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dalam hal ini tentang kebencanaan ya. Sehingga kita kolaborasi kita tentu bukan hanya komunitas masyarakat Kota Pekalongan, kemudian dunia usaha di Kota Pekalongan, namun juga lintas kabupaten kota, seperti halnya kemarin contohnya terjadi di kabupaten, kita kena dampaknya, kita juga ada harus komunikasi dengan Kabupaten Pekalongan. Dan di Jawa Tengah, BPBD seluruh Jawa Tengah itu di Indonesia sudah dikenal kekompakannya, sehingga manakala seperti kemarin terjadi kebencanaan di Demak katakan contohnya, semua BPBD yang punya pompa mobil ngeroyok sana, itu seperti kita kemarin ada bencana kayak gitu, langsung dari Pemalang nawari, dari Semarang juga nawari, oke saya siap, baik Pak, nanti apabila kita membutuhkan kita langsung komunikasi gitu. Berarti bukan hanya dalam cakupan kota saja ya Pak ya? Berarti satu Indonesia seandainya dibutuhkan di luar Jawa, apakah BPBD Pekalongan juga akan siap untuk berangkat? Ya, karena terbukti sampai dengan saat ini kejadian-kejadian gempa di Palu, kemudian di Nusa Tenggara juga relawan dari Kota Pekalongan juga ada yang berangkat gitu. Jadi berarti memang kekompakannya nomor satu ya Pak ya. Oke, baik. Yang namanya relawan itu tanda kutip bahwa kita betul-betul relawan, jiwa relawannya itu ditonjolkan. Mohon maaf dengan tanda kutip, ono ongkose pura ono ongkose ono ragate pura, tetap kita relawan begitu. Karena memang didasarkan atas kemanusiaan ya Pak ya, tidak ada harga yang bisa membeli hal tersebut. Ya, betul. Baik Pak, selain penanganan saat bencana terjadi, langkah-langkah mitigasi dan pencegahan kan juga sangat penting nih Pak. Betul. Adakah program-program tertentu yang difokuskan untuk mengurangi resiko bencana gitu Pak? Ya, tentu ada. Di dalam program-program itu sebagaimana yang saya kemukakan di depan tadi, Katana itu sangat-sangat membantu dalam program untuk penanggulangan mengurangi resiko bencana. Kemudian edukasi itu sangat-sangat membantu di dalam mitigasi penanggulangan bencana. Demikian, sehingga apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap bencana itu bisa kita kembangkan dulu gitu. Baik Pak, adakah nih Pak tips and trick dari Pak April untuk masyarakat nih agar mungkin gak panik ya Pak ya? Biasanya kan kalau misal malam-malam ada rob langsung aduh bingung mau ngapain. Mungkin tipsnya boleh di-sharing Pak. Baik, dimanapun kita berada, terutama di Kota Pekalongan yang notabene di seluruh kelurahan sudah terbentuk kelurahan tangguh bencana. Apabila suatu ketika terjadi ada suatu hambatan bencana, kewaspadaan dini bencana itu segera komunikasi dengan pihak-pihak kelurahan, di mana di kelurahan itu pasti sudah tanggap terhadap bencana itu, sehingga informasi itu bisa cepat sampai ke kita dan kita bisa ambil tindakan untuk mengantisipasinya. Begitu Mbak. Untuk antisipasi di rumah nih Pak, mulai dari keluarga, mungkin apa yang bisa dilakukan Pak? Yang terutama apabila terjadi suatu bencana itu adalah pertama keselamatan tentang jiwa, yang kedua yaitu tentang harta, boleh dikatakan saya harta yang berharga. Dalam arti ini ada kalanya kita menyelamatkan jiwa, namun semua dokumen milik pribadi kita, rumah tangga kita kerendam, ono sertifikat, macam-macam, ada ijazah dan lain sebagainya. Itu padahal hal yang sangat penting ya, sehingga
di samping menyelamatkan jiwa, dokumen-dokumen itulah aset kekayaan kita. Itu. Kalau mau kelambi itu saya kira tidak ada begitu masalah, tetapi dokumen-dokumen yang kayak gitu itu Mbak, yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Berarti yang utama itu adalah menyelamatkan jiwa dan juga dokumen-dokumen yang penting dan berharga ya Pak ya, karena juga repot gitu ya. Kalau menurut saya itu. Baik Pak, singkat saja, ada harapan untuk masyarakat Kota Pekalongan ke depannya Pak? Baik, harapan kami yaitu masyarakat karena dengan adanya siklus alam yang sudah terbiasa kita hadapi, sehingga tentunya kita sudah bisa beradaptasi. Dengan beradaptasi ini tentunya kita juga meningkatkan SDM kita, bagaimana cara meminimalisir resiko, yaitu dengan pengetahuan kebencanaan. Dengan pengetahuan kebencanaan itu jangan kita acuh tak acuh. Nah, di dalam pengetahuan kebencanaan itu tentunya sangat banyak sekali relevansinya. Contohnya di dalam pengetahuan bencana itu juga mengandung di situ tentang pengetahuan tentang lingkungan hidup, contoh hidup bersih gitu. Termasuk di dalamnya juga jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, itu juga. Kemudian juga pada musim-musim kemarau kita juga jangan asal bakar-bakar, itu yang sering terjadi. Lahan-lahan kosong kita tidak sengaja, bahkan lahan kosong itu gelas aqua yang masih ada airnya, apabila kena sinar matahari sehingga seperti kaca pembesar itu akan terfokus, bawahnya akan terbakar, itu bisa menjadi kebakaran, sehingga perlu diwaspadai itu. Nah, oleh karena itu harapan kami, ayo bareng-bareng kita tingkatkan ketangguhan menanggulangi bencana ini secara bersama-sama, semua unsur lapisan masyarakat, pemerintah, swasta, TNI, Polri dan sebagainya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak April sudah menyempatkan diri, sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita di Expose hari ini. Ya. Sukses selalu, sehat selalu ya Pak. Amin, ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pemirsa sudah setia menemani kita di Expose hari ini. Pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan program Expose di Batik TV. Saya Sekar Ingrid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.